Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Yunovanti, NRP 18082. Di sini akan mempresentasikan hasil review pertemuan 11 dan juga 12 mata kuliah seismologi. Untuk pertemuan 11 membahas mengenai ukuran kekuatan gempa, di mana kekuatan gempa ini biasanya menggunakan skala Richter atau istilahnya adalah magnitudo lokal atau disingkat ML, merupakan konsep magnitudo gempa berdasar amplitudo yang direkam seismograf. Jadi, magnitudo ini berawal dari nilai 0 atau tidak terjadi getaran sama sekali atau M sama dengan 0. Lalu ada istilahnya A0 yang nilainya adalah 1 mikrometer pada jarak 100 km. Namun, pada jarak epicenter tertentu, yaitu sekitar 20 sampai dengan 600 km, maka nilai A0-nya akan berubah. Jadi, bisa digunakan dengan rumus ini, maka magnitudo lokal akan dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. Selanjutnya, terdapat juga yang namanya magnitudo gelombang badan dan juga magnitudo gelombang permukaan. Seperti namanya, magnitudo gelombang badan merupakan hasil dari amplitudo gelombang badan P dan S, di mana ini dipengaruhi oleh periode dan juga koreksi variasi. Dan koreksi variasi ini bergantung pada kedalaman dan juga epicenter gempa bumi. Dan yang kedua merupakan magnitudo gelombang permukaan atau disimbolkan M besar S. Ini merupakan amplitudo yang terjadi pada gelombang permukaan. Maka untuk menghitungnya dapat digunakan rumus seperti ini. Namun MB dan juga MS ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya adalah benar-benar empiris sehingga tidak memiliki makna fisis. Selain itu, magnitudo bervariasi berdasarkan azimut dan juga MB dan MS ini kurang mencerminkan apabila gempa yang terjadi adalah berukuran besar. Lalu, untuk gempa yang berukuran besar, maka dapat dihitung dengan momen magnitudo atau disingkat MW. Ini merupakan parameter magnitudo yang langsung berhubungan dengan energi sehingga sangat efisien untuk mengukur gempa yang berukuran besar. MW ini bergantung pada rigiditas, luas rupture, dan juga perpindahan yang terjadi. Nah, ini selanjutnya merupakan perbedaan magnitudo dan juga intensitas. Kalau magnitudo itu lebih ke kualitatif data gempa yang terjadi, seperti bergantung pada ukuran patahan yang pecah dan ditentukan dari rekaman seismik, sedangkan intensitas lebih ke kualitatif berdasarkan kerusakan yang timbul akibat gempa, bergantung dengan jarak dan kekuatan gempa dan ditentukan oleh intensitas kerusakan dan juga guncangan. Nah, intensitas gempa bumi sendiri di Indonesia pada BMKG skala intensitas terbagi menjadi 5, berwarna putih, hijau, kuning, hingga merah. Ini merupakan penggolongan dari tidak dirasakan sampai dengan gempa yang memiliki akibat kerusakan yang berat. Untuk gempa bumi, setiap kenaikannya energi maka akan berpengaruh ke magnitudo yang timbul. Jadi akan ditunjukkan seperti persamaan berikut. Selanjutnya untuk pertemuan 12 yaitu sumber gempa bumi atau mekanisme vokal. Di sini mekanisme vokal merupakan model yang menggambarkan arah pergerakan atau pergeseran gempa bumi di mana gempa dapat menyebabkan retakan. Lalu orientasi stres atau strain pada elastisitas. Nah, gempa terjadi karena adanya patahan ataupun deformasi. Nah, ini merupakan ilustrasi elastic rebound teori ketika terjadi gempa atau patahan pada lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Selanjutnya hubungan stres dan juga strain yang terjadi, di mana di sini terdapat ilustrasi bahwa suatu spesimen yang mengalami gaya tarik yang berlawanan di sisi kiri dan juga kanan, maka akan terjadi deformasi lokal pada spesimen tersebut sehingga dapat terjadi putus atau rupture. Putus atau rupture ini dapat terjadi ketika tegangan yang diberikan kepada spesimen ini melebihi dengan tegangan maksimum sehingga terjadi titik putus ini. Dan ini membahas mengenai geometri patahan di mana suatu patahan akan memiliki bidang sesar atau rekahan yang mengalami pergeseran. Di sini terlihat bahwa footwall mengalami kenaikan dan juga hanging wall mengalami penurunan, dan sudut yang membentuk antara hanging wall terhadap footwall relatif ini disebut sudut flip.
Lalu untuk deformasi seperti ini, pergeseran ini disebut sesar geser karena terlihat pergeseran antar lempengnya atau antar komponennya. Di sini sudutnya lambda sama dengan 0 derajat, lambda 180 derajat, lambda min 90, dan lambda sama dengan 90. Nah, untuk kompresi maka ditandakan bahwa sinyalnya up, dan untuk dilatasi sinyalnya ini adalah down. Nah, fault plane solution ini pertama kali direpresentasikan dengan spread lokal menggunakan lokasi sekitar gempa seperti bidang bola, bola kompresi dan dilatasi dipetakan pada bidang bola seperti ini. Dan ini warna merah dipresentasikan dengan dilatasi dan warna biru merupakan kompresinya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.